Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu IoT, lalu mengenai MQTT, dan penjelasan proyek saya UTS, yaitu mengenai sensor suhu dari Arduino. Nah, yang pertama-tama itu apa itu Internet of Things atau IoT? Yaitu objek fisik di sekitar kita ditanamkan dengan sensor dan perangkat lunak agar dapat terhubung ke internet. Nah, tujuan fungsi utama dari si IoT ini yaitu memungkinkan perangkat untuk mengumpulkan, mengirim, dan saling bertukar data secara otomatis. Nah, komunikasinya, benda mati ini dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa campur tangan manusia. Tujuannya yaitu memudahkan operasional sehari-hari dari smart home hingga otomatisasi dan pemantauan industri berskala besar. Nah, tadi saya akan membahas mengenai MQTT. Nah, ini penjelasannya, yaitu MQTT itu apa sih? Message Queuing Telemetry Transport. Nah, itu hadir sebagai solusi komunikasi yang sangat ringan. Protokol ini secara spesifik dirancang untuk perangkat IoT dengan daya komputasi yang rendah, serta sanggup berjalan dengan baik di jaringan internet yang mungkin lambat atau tidak stabil. Nah, cara kerja si MQTT itu gimana sih? Di dalamnya itu ada 3 peran, yaitu publisher, broker, dan subscriber. MQTT tidak menggunakan model client server biasa, melainkan menggunakan sistem topik sebagai label pesan yang mendistribusikan data ke 3 komponen utama. Nah, 3 komponen utama itu yang tadi telah saya sebutkan. Yang pertama ada publisher, yaitu perangkat yang bertugas sebagai pengirim menghasilkan data seperti sensor dan mengirimkannya ke jaringan. Nah, ya, penengahnya itu ada broker, server penengah pusat yang bertugas menerima seluruh data pengirim, lalu menyaring dan mendistribusikannya ke subscriber. Nah, subscriber ini perangkat atau aplikasi penerima yang berlangganan dan menunggu data spesifik dari broker. Nah, dari 3 peran ini tuh ada saling kaitannya. Nah, yang untuk selanjutnya ada penerapan pada proyek UTS, yaitu pembuatan temperature station dari pemantau suhu. Nah, ini komponen perangkat kerasnya yang pertama itu ada DHT22 yang berfungsi sebagai indera peraba untuk mendeteksi tingkat suhu di ruangan sekitar dengan tingkat akurasi yang standar ya. Nah, ini nih. Ini merupakan DHT22. Nah, lalu ada ESP32 development board-nya ini yaitu otak jaringannya. Berfungsi sebagai otak mikrokontroller yang mengumpulkan data sensor, mengoneksikan ke Wi-Fi dan memproses pengiriman data melalui cloud. Lalu ada protokol dan arsitektur jaringan. Berbeda dengan web server biasa, proyek ini menggunakan MQTT karena ringan dan sangat ideal untuk transmisi data IoT. MQTT Broker atau HiveMQ bertindak sebagai terminal pusat atau kantor pos. Semua data suhu dari ESP32 ini dipublish ke server cloud HiveMQ. Lalu pengiriman data terkunci menggunakan jalur khusus topik agar tidak tercampur dengan mahasiswa lain. Nah, nanti si hasilnya itu menggunakan label agar nanti bisa menandakan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Nah, cara yang selanjutnya itu ada alur kerja sistem atau data flow. Nah, yang pertama ada deteksi sensor, yaitu setiap 5 detik controller ESP32 membaca suhu terbaru dari lingkungan melalui sensor DHT22. Lalu yang kedua merakit JSON-nya. ESP32 merakit data tersebut menjadi format JSON, membuat identitas nilai suhu dan timestamp. Nah, setelah data-data itu dibuat JSON, lalu dipublishlah si data tersebut ke ESP32-nya. Nah, JSON tersebut nantinya menuju cloud server broker HiveMQ via Wi-Fi. Nah, yang keempatnya itu subscriber dan alert. Dashboard kampus dan Telegram API yang bertindak sebagai subscriber menangkap data untuk grafik dan notifikasi dosen. Selanjutnya ada format transmisi data JSON. Di sini ada 5 second interval pengiriman data, yaitu setiap 5 detik data akan terupdate otomatis. Lalu struktur data pilotnya untuk memastikan keakuratan dan pelacakan data, SP32 memformat data mentah sensor ke dalam JavaScript object notation sebelum diunggah. Nah, untuk si struktur datanya itu seperti yang ada di layar ya. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai apa itu IoT, mengenai MQTT, dan penjelasan proyek saya. Nah, ini saya akan ada tambahan sedikit menjelaskan lagi. Di sini saya akan mengetes untuk suhunya.
Nah, ini hasil dari sensor saya dan yang sudah terupload ke notifikasi dosen. Nah, ini yang paling bawah, live temperature Wildan Hanif. Ini temperaturnya kita tes pakai suhu bibir hawa saya. Nah, itu kan harusnya hangat ya, berarti otomatis suhunya itu naik. Nah, naik. Nah, berarti sensor saya di sini sudah bekerja dengan baik. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila presentasinya masih kurang lancar dalam komunikasi maupun dalam menyampaikannya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.